Koci untuk menyelenggarakan atraksi pesantren di Palu. Jadi kurang lebih hari ini kita akan menonton dan ngobrol lah gitu, santai, tidak ada diskusi berat kok. Atraksi sendiri menekankan lebih ke perasaan atau obrolan-obrolan yang bisa tercipta oleh penonton setelah menonton film gitu. Jadi ini bukan seperti diskusi-diskusi atau bedah film pada umumnya yang membicarakan behind the scene, tapi kita membicarakan beyond the film gitu, hal-hal yang terkait apa yang bisa kita obrolkan bersama penonton. Jadi makanya juga tidak ada menghadirkan filmmakernya. Astagfirullah, astagfirullah. Tadi yang sudah saya sebutkan, nanti akan dipandu sama Ifdal. Namun sebelum kita ngobrol-ngobrol, kita mau bagi kelompoknya dulu nih. Oke, sebelum saya bagi kelompok, Mbak Sur membagikan kertas. Jadi di kertas ini ada satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, menurut teman-teman, tokoh yang punya peran penting di film pesantren itu siapa? Bisa lebih dari satu, yuk, bebas. Menurut teman-teman, kalau lupa namanya, kalau tidak ingat namanya, bisa sebut saja, misalnya sebut saja perannya, misalnya pemimpin pesantren atau murid atau apa gitu, dan alasannya apa. Ini tidak mesti satu ya, bebas yang teman-teman rasa. Ya boleh, silakan sebebasnya. Oke. Dari kertas yang teman-teman tulis di kartu lontar suara itu, sekarang coba teman-teman itu diskusikan dengan kelompok-kelompok kecilnya. Kira-kira siapa tokoh atau peran yang dirasa penting bersama teman-teman kelompoknya? Kalau menurut saya, tokoh yang penting dalam film pesantren ini guru seni Gibah. Di pesantren, karena ada guru kesenian, itu yang membuat mungkin agak plong saya nonton film ini, karena film ini cukup panjang dan cukup bikin emosi naik turun ya. Menurutku Gibah itu yang maksudnya yang menurutku lumayan penting di pesantren. Kalau Gibah pertama karena saya rasa dia berhasil untuk memasukkan seni di dalam pesantren. Kan selama ini akulturasi antara seni dengan agama itu banyak diperdebatkan kan. Tapi Gibah berhasil membawanya dengan santai dan anak-anak suka dengan itu. Kami memberikan kredit kepada pimpinan, atau kami merasa penting memberikan kredit kepada pimpinan pondok pesantrennya, karena pada akhirnya semua bicara soal leadership. Bayangan orang soal pesantren itu paradigmanya itu sangat kaku, kolot dan semacamnya, padahal ternyata tidak. Ada role model yang tidak gitu. Sebenarnya bagi saya menjadi menarik melihat sosok ini di background story-nya seperti apa, dia itu dulu apa, dan bagaimana awal-awal dia membangun pesantren itu. Pasti ada banyak sekali ketertolakan sehingga menjadi seperti sekarang. Kami merasa bahwa ketika ditanya yang paling penting, ya tentu dari mana film itu dimulai, ya dari si pimpinan pondok pesantrennya tadi. Nah, yang terakhir adalah itu Mang Diding, karena bukan hanya karena dia soal wali kelas atau soal guru, tapi Mang Diding mampu memperlihatkan secara tidak langsung soal kesetaraan itu begitu. Nah, kita bisa lihat tadi di riwahnya soal kegiatan tentang Kongres Ulama Perempuan, diperlihatkan Mang Diding dia yang menggantikan posisi perempuan itu. Nah, sementara wali kelas yang lain yang diperlihatkan itu tidak ada di situ. Nah, makanya akhirnya menurut kita Mang Diding menjadi karakter yang penting di sini begitu. Itu sih dari kami. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, semua jawabannya menarik. Nah, sekarang masing-masing kelompok diskusikan lagi kira-kira ide atau gagasan apa yang kita buat biar hal-hal yang itu bisa kita capai. Kita berangan-angan saja nih, ya kita misalkan
punya proyek besar apa misalkan, atau ada sesuatu program yang harus kita lakukan? Yang paling konkret tadi waktu setelah nonton, abang bilang di sini dia mau bikin film kayak begini nih Pak. Oh, gitu. Sementara kalau dari apa namanya tadi? Dia bilangnya dia butuh tokoh pemimpin kayak dosen atau apa begitu. Soalnya lingkup kampusnya agak kurang kondusif untuk mahasiswanya. Kurang toleran. Kita berdiskusi tadi bahwa perlu adanya gerakan bersama membangun literasi keberagaman lah gitu. Jadi melibatkan semua komunitas yang beragam, mungkin ada Jaga Palu di sana, ada komunitas film, ada komunitas musik, ada komunitas pesantren musik, bisa jadi ada komunitas musik budaya atau komunitas, bahkan kalau perlu Milanisti dan mau bersama, ayo begitu kan. Misalnya kita bisa roadshow apa film dengan tema moderasi atau toleransi. Kita bisa bedah buku, atau kalau karena literasi ini kan banyak sekali medianya, bisa film, bisa buku, bisa apa saja gitu. Kita masuk ke peran terakhir. Ini kembali ke individu masing-masing. Kita tadi sudah menonton dan sudah berdiskusi di 3 putaran. Teman-teman hebat, sudah bisa punya banyak gagasan dan punya banyak ide-ide cemerlang ke depannya. Sekarang pertanyaannya sederhana. Selepas kegiatan Alteraksi Pesantren ini, saya atau teman-teman bergerak untuk melakukan apa? Ini alasan personal saja. Selepas kegiatan hari ini, saya tergerak untuk memperbanyak mengikuti kegiatan yang membuka forum diskusi di bidang tertentu. Karena dari kegiatan ini, saya merasa diskusi itu sangat perlu untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia kesenian. Jadi saya ada di lingkungan pendidikan, jadi sering bergaul dengan siswa. Di dalam hal ini ya memang banyak memberikan sedikit motivasi atau pengarahan kepada siswa untuk lebih berkegiatan positif, seperti contoh dalam kegiatan seperti ini. Dulu saya orang pribadi yang keras kepala, A, B. Cuman semenjak bukan hanya nonton ini, beberapa hari ke belakang saya juga berpikir ternyata kita ini beragam, kita ini majemuk. Jadi harus kita saling mendengar pendapat. Tidak sepakat, iya tidak sepakat, tapi mendengar pendapat itu penting. Makanya saya ingin tergerak untuk merubah diri sendiri, jadi pribadi yang lebih mau menerima.